Jelajah Misteri kali ini saya kembali ke Abah Ade ya, yang mana mungkin di video sebelumnya teman-teman sudah pada tahu ya kalau Abah Ade ini spiritual yang tinggal di hutan dan beliau juga sang raja pelet dan mempunyai 2 istri teman-teman dalam satu ranjang. Oke, di video kali ini saya akan mereview tempat spiritualnya dan juga mungkin nanti akan nge-review juga pusaka-pusaka Abah Ade. Dan Abah Adenya juga mengizinkan ya saya untuk nge-review pusaka-pusaka tersebut teman-teman. Oke, kita langsung ke sana ke Abah Ade. Jangan lupa untuk follow dan juga subscribe. Yuk. Nah oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya yang dimana lokasi rumah Abah Ade ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ini adalah area hutan teman-teman ya, ataupun perkebunan yang berada di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Wado teman-teman ya, desa apa ya saya lupa teman-teman ya. Oke, nah untuk berjalan ataupun ke lokasi rumah Abah Ade ini sangat lumayan ekstrim juga teman-teman, jadi jalannya licin teman-teman nih. Ini rumahnya nih teman-teman nih, tuh rumahnya tuh. Untuk alamat ya, kadang-kadang teman-teman netizen itu alamatnya di mana, alamatnya di mana, alamatnya di mana. Aduh, kadang-kadang suka bingung. Bukan saya tidak mau ngebalas tentang alamat, karena takut spam teman-teman, takut spam. Jadi kita ngebalas 1, 2 nanti lagi. Jadi alamatnya di mana, alamatnya di mana. Silakan saja datang nanti. Langsung saya kasih nomor HP-nya mungkin ya, biar teman-teman puas. Oke. Oke, ini lokasi rumah Abah Ade. Oke, kita nanti langsung akan ngobrol aja ya teman-teman ya. Teman-teman, sekarang kita udah berada di ruang semedi ya, Pak? Iya. Nah, ini tuh ruang semedi dan mungkin teman-teman tadi udah lihat ya, kita di awal kita udah tampilkan banyak sekali pusaka-pusaka yang mungkin ini semuanya dipakai, Mbak. Dipakai ya. Karena tuh banyak sekali keris, bunga-bunga, dan mungkin tadi ada saya lihat ada kayak kalau bahasa anak orson apa sih Pak yang merah? Ini bukan orson tapi minyak apel jin. Oh, minyak apel jin, mohon maaf ya. Kalau saya tahu waktu kecil itu orson ya, kalau temulawak katanya ya. Ternyata kalau sekarang itu beda bahasa ya, itu berarti apel jin. Mungkin nanti sebelum kita melakukan pembahasan, kita akan bahas, kita pengen tanya dulu Abah, mohon maaf, sebelumnya ini kan kita ngobrol di ruangan semedi ini nggak apa-apa, Bah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, mungkin kalau untuk penarikan kayak gini itu awal mulanya pusaka ini apakah Abah dapatkan dari tirakat atau ada yang ngasih atau misalkan datang sendiri atau gimana, Bang? Semuanya ini gak sama, ada yang tirakat, ada yang dijemput, ada yang datang sendiri gitu. Kalau masalah pusaka jadi sebenarnya ngikuti apa yang kita tempuh, apa yang kita pelajari. Contohnya gini, kalau kita memperdalami masalah asihan, nah nanti ke suatu saat akan datang bendanya gitu. Yang menjurus ke asihan juga. Berarti di sini maksudnya satu benda satu kebutuhan, Mbak, atau misalkan ada yang 2 benda sama kebutuhannya? Ada yang satu kebutuhan, ada yang macam-macam gitu. Nah, itu kebanyakan apa itu? Kayak ada yang stuck ya. Nah, itu kebanyakan kalau benda di sini yang terutama yang salah itu banyak keris. Ya. Nah, itu di belakang ini sama fungsinya apakah misalnya untuk kekebalan, untuk ilmu-ilmu yang lain, Bang? Itu sebenarnya kan buat pengasihan, buat usaha, itu kan buat penangkal santet gitu. Ada juga untuk kekuatan itu kan kita jangan dipakai sembarangan lah. Oh, beda lagi. Iya. Nah, ini kalau kita bahas satu-satu nggak apa-apa, Bang? Ya boleh, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah, itu satu aja dulu yang mencolok warnanya. Apel jin contoh, Bah. Itu buat apa biasanya? Ini apel jin kan untuk ya sedikitnya menambah energi kita. Dalam hal mistis kan ada penarikannya seperti contoh dupa sama apel jin. Boleh saya lihat? Boleh. Oh, ini apel jin. Itu minyak apel jin. Nah, yang apel jinnya isinya ini. Cuman kacangkangnya ini udah diganti gitu.
Kalau ini yang merah ini minyak apa? Minyaknya. Oh itu dicampur nanti sama itu. Enggak dicampur. Itu mau dipakai sama kita boleh, mau ditaruh di sini juga boleh, mau dikipratin juga boleh gitu. Berarti kalau minyak kecil ini peruntukannya buat apa gitu Bang? Memperkuat mistis. Misal Contohnya gini, untuk memperkuat kedatangan Hodam, mempercepat gitu. oh. Jadi kalau misalkan si khodam tersebut mau kita gunakan atau suruh buat oh ini dikasih makan gitu. Iya, seolah-olah gitulah. Oh. Nah gini bang, saya lebih tertarik dengan suatu benda pusaka keris yang kepalanya itu entah naga atau apa itu bah? Yang mana, yang mana? Yang hitam kecil yang itu. hitam kecil. Oh, yang kecil ini. Ya. Ini kan yang dinamakan Arjuna, ini kan untuk pengasihan kan. Ini Ini yang disebut keris untuk pengasihan ini. berarti ini sarana untuk pelet itu bisa? Iya, Oh itu dia. Coba bisa dilihat bah. silahkan. Keris Arjuna berarti itu. Iya. Ini Arjuna ya. Arjuna apa bah? Ireng. Arjuna ireng apa? Arjuna apa? Arjuna telur itu. Oh Arjuna telur. Namanya kita lihat ini keris Arjuna ya. Kita buka sedikit. Tapi nggak apa-apa ini dibuka Gak Pak. apa-apa, gak apa. Oh ini gagangnya juga bergambar Arjuna ya. Mm-mm. Berarti kalau ini si mohon maaf si keris ini nantinya dikasih ke si pemesan apa misalkan ini mah keris tetap di sini cuma medianya aja atau gimana? Ini medianya kan harus ada foto atau apa milik si target itu kan. Oh. Nah nanti kan seudah baca mantra-mantranya kita kan bisa ditulisin sama fotonya itu seolah-olah menunjukin nah target yang harus dituju ini gitu. Jadi itu untuk pelet itu menggunakan Iya. keris Arjuna ireng. Iya. Ireng telur. Telur. Oh iya, Arjuna telur. salah. Kalau dari masalah untuk pengasihan tidak terpaku sama satu benda juga gitu kan ada buli-buli gitu. Seperti keris-keris juga kan masih ada yang lainnya. Itu tergantung apa kebutuhan kita. Itu banyak foto-foto juga bah ya. Oh iya ini lupa ini. Gak apa-apa, ntar kita di blur aja bang. Iya. Iya. Oh berarti ini media yang Ya ini kan yang dinamakan buli-buli ini. Ini buli-buli, ini masih buli-buli. Ini kan kalau kita punya target 3 ya gak mungkin pakai 1, udah aja pakai 3-3-nya gitu. lihat sih. Boleh. Oh ini buli-buli ya. Dan Kalau targetnya 2, buli-bulinya juga 2 gitu ya. Ya pakai 2. betul nggak bah katanya kalau buli-buli itu suka gerak sendiri bah? Ya. Nah itu kalau kayak telur itu telur apa? Telur asin mungkin pak? Ini telur ya gak bisa dimakan ya, ada juga telur. Ini untuk sarana pengobatan. Oh kalau itu pengobatan. Heeh. Itu batu ya bah ya. Ya batu. Makanya gak bisa dimakan tuh. Batu telur ya. Kalau ini mediasi untuk apa kalau yang ini? Kalau ini untuk pengobatan, sepertinya kan kalau ada gangguan dari mistis juga. Kalau gangguan yang secara netral itu sebenarnya nggak usah pakai gitulah. Ini khusus untuk penangkal mistis. Nah dari sekian banyak pusaka ini bah yang sering abah gunakan, pakai mediasi itu yang keris yang mana, pusaka yang mana? Semuanya juga sering digunakan sama Abah, semuanya juga. Termasuk ini juga sering. Soalnya kan dari unsur-unsurnya unsur untuk menolong orang. Ini. Kalau untuk pengobatan santet misal bah, abah menggunakan keris yang mana bah? Kalau masalah pengobatan santet semuanya juga Abah dipinta ke rumahnya ya, Oh, termasuk digabungin gitu. ya semua digabungin gitu. Soalnya kan kalau untuk mengobati jangankan yang dikhususkan untuk nyantet sebenarnya. Dari masalah ilmu itu sebenarnya nggak ada ilmu hitam, nggak ada ilmu putih. Sebenarnya itu ilmu sama, tergantung niatnya kita yang hitam dan putihnya. Ilmu santet juga bisa pakai nolong orang, pakai ngobati orang santet. Nah, jadi nggak ada yang hitam, nggak ada putih. Yang hitam putih itu niat kita sebenarnya, bukan ilmunya tapi niatnya. Oh, kalau misalnya golok aja dipakai nyembeli ayam bagus Ya ya. iya, tapi kalau pakai nyembelih orang gimana? Oh, iya. Jadi tergantung Nah, orang yang seperti- memakainya. Iya, gitu seperti ya. gitu.
Jangankan dari mantra-mantra, dari ayat Quran juga, kalau niatnya kita busuk ya busuk aja. Betul, betul, betul. Nah, Pak, ini kan biasanya, mohon maaf ya kalau misalkan pemahaman saya salah, pusaka sebanyak ini kan mungkin mengandung hodam lah istilahnya ya. Iya. Yang namanya hodam kan itu harus dikasih istilahnya teh makan. Iya. Itu gimana Pak cara abang ngerawatnya gitu? Ya kalau Abah di sini tidak tergantung kemauannya hodam itu, tapi Abah seolah-olah tawar menawar semampunya Abah, seadanya yang disediakan. Bila mana ada kekurangan ya maklum aja gitu. Jadi seolah-olah kalau ritual itu digabung lah gitu. Nanti mana yang sukanya silahkan gitu. Nah itu biasanya mohon maaf, ngasih makannya seperti apa? Apakah cukup dengan apel jin? Apakah misal ada media lain untuk Ya biasanya kan Abah secara pribadi Abah tidak menyangkut sama orang-orang yang datang, itu kan Abah ngadain ritual gitu, ritual khusus seperti tawasulan. Nah sebenarnya tawasulan ini bukan untuk keperluan Abah sendiri, cuman Abah meminta sama yang kuasa agungnya ya, khususnya dari leluhur-leluhur kita, minta keberkahan untuk yang datang ke dini, apa yang dimaksudnya biar dia tercapai. Itu. Tapi tetap mintanya sama yang kuasa gitu. Nah kalau Abah sendiri Bah, ini mohon maaf, karena yang namanya spiritual itu suka ada nginduknya kemana gitu, itu apakah mohon maaf ya, apakah ke pantai selatan atau misalkan ke daerah barat atau kemana gitu, kemana kalau Abah? Ya kalau Abah tidak nginduk kemana-kemana gitu ya, cuman ada yang sedikitnya agak dibedakan dikit lah. Sama pantai selatan sama Ibu Ratu Kidul. Sebenarnya itu kan Abah tetap walaupun bisa dikatakan nginduk gitu kan, walaupun bisa dikatakan nginduk tapi tetap Abah pakai semuanya. Dari Cirebon, dari Banten itu kan ya sama aja gitu. Soalnya yang bikin kuat itu persatuannya gitu. Jadi nggak misalkan nggak hanya ke pantai selatan saja. Iya, iya. Nah itu biasanya kalau misalkan di istilahnya dikemat ya, atau dipanggil gitu ya. Apakah Abah setiap melakukan hajat atau misalkan setiap hari juga Abah kasih dikemat atau gimana Abah? Saat-saat Ya itu tergantung kebutuhannya. Kalau Abah merasa terdesak, nah itu baru lah. Kalau masih Abah mampu ya udah tangani Abah aja gitu. Kalau udah terdesak baru gitu. Oh ya Bah, untuk itu tuh ada batu Bah. Itu batu itu nyungcung ya. Iya, ya kalau kata orang lain itu katanya itu batunya dari zaman purba gitu. Oh, ada kegunaannya juga Bah. Alhamdulillah. Buat Ya kalau semenjak ada di sini, alhamdulillah serasa Abah gitu ya, terasa Abah kalau Abah punya pendirian Kejaga. nggak mudah goyah gitu. Jadi seolah-olah keras seperti batu gitu. Asal dianggap pendirian Abah asal menjurus kebenaran gitu ya. Abah nggak bisa langsung diiming-iming gitu. Tetap pendirian Abah gitu. Nah, itu datang sendiri iya. batunya. Nah itu kan gini, waktu mau datang itu kan ada petunjuk dulu sebenarnya. Ada yang harus kamu ambil katanya di daerah Malambung katanya gitu. Jadi Abah jemput. Nah, Mbak, gini ya, mungkin yang nonton juga penasaran dengan ini kan pusaka sebanyak ini. Ya. Terus Abah juga berkecimpung di dunia spiritual. Iya. Terus berkecimpung di dunia mengobati santet juga, pelet juga. Pernah nggak Bi misalkan bentrok misalkan dengan ilmu orang lain atau misalkan kan mungkin terjadi bentrokan energi atau pertempuran gaib itu pernah nggak kayak gitu? Ya pernah. Contoh efek samping yang Abah rasakan gimana itu? Ya efek sampingnya gini, kalau kita lagi ngobatin orang ya, nah secara tiba-tiba kan merasa berat gitu, merasa berat tiba-tiba kan langsung jarang sama Abah gitu, bahkan Abah sampai mengalami merangkak dari rumah masuk ke sini, Abah mengalami sampai merangkak gitu. Tapi Abah kan terima aja, tapi tolonglah ya Allah aku beri kekuatan gitu. Tetap aja ada pertempuran gaib. Ada pertempuran gaib sebenarnya itu. Nah itu kalau yang kayak gitu yang tempur itu gaibnya apakah energi Abahnya? Antara energi dan gaibnya juga sebenarnya itu. Jadi kan kita kerjasama gitu.
Jadi berupa halus-halus hodam. Iya. Jadi sebetulnya ngeri juga ya kalau Iya, kayak ngeri gini. juga sebenarnya, itu kan taruhannya nyawa juga sebenarnya kalau nolong orang itu. Oh, Makanya kalau kita nyantet tolong harus harus diberi hargalah. Jangan mau kita disuruh nyantet orang dibayar cuman apa adanya, nggak mau. Kalau Abah sendiri di sini nggak mau, terkecuali kalau nolong orang gitu. oh berarti apa juga bisa, mohon maaf, nyantet orang? Iya, tapi kalau dibayar dengan harga yang mahal. Tapi kalau cuma 2 juta, 3 juta, 5 juta Abah nggak mau. Dari imbasnya juga nggak kebeli itu. Persyaratan Iya, ada hukumannya sebenarnya. Itu kan mungkin kayak yang namanya nyantet orang kayak gitu, Mbak, ada apa namanya, apa efek sampingnya ke apa? Ya kan? iya, ada efek sampingnya. Apalagi kalau kita sampai berani membunuh, maka 1 tahun lah kita akan kesulitan. Itulah yang jadi hukumannya. Oh, berarti santet itu bukan berarti membunuh ya, Pak? Ya, Ada bukan. juga yang lain gitu. Ya iya. Misalnya, Santet itu sebenarnya dari beberapa jalan, termasuk pelet juga sebenarnya santet. Tapi santetnya kelas mana itu? Kelas berapa itu pelet? misal ada orang jatuh sakit, Iya. muntah darah, Iya, nah juga itu langsung santet. mati, itu juga santet. Ya, Pak? Santet itu. Tapi kan kebanyakan orang yang namanya santet itu kan mengerikan ya Pak ya. Iya, Berarti iya. kan ada jenis-jenisnya Pak Ya, ya. iya, bertahap itu, bertahap. Iya. Kan ada katanya mau dilambatkan, mau disatu malamkan, kan ada kata gitu kan. Nah, dari situlah kita harus kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita mau nyantet, tolong kembali ke diri kita. Bagaimana kalau orang yang akan disantet punya anak kecil. Nah, kembalikan kita kalau punya anak kecil, kita mati mau gimana anak itu. Nah, jadi kita jangan tergiur sama bayaran lah. Itu dia. Walaupun ada ilmunya itu, tolong gunakan aja untuk mengobatinya. Emang kalau mohon maaf berarti selama ini Abah belum pernah nyatet, misalkan dalam artian menyakiti belum pernah kalau Abah? Kalau saya rasa Abah itu belum pernah terkecuali sama orang-orang yang sudah dolim, itu pun mengembalikan. Mengembalikan. Iya, Maksudnya gimana? dia mengembalikan. Jadi kedoliman dia itu kembali lagi ke dia gitu. Seolah gini, kalau ada kiriman ke Abah langsungnya, Abah terima, tapi Abah berusaha Balikin membalikan lagi gitu. Jadi Abah tidak mendahului, itu enggak. Berarti Abah mah kebanyakan mengobati Pak ya. Iya, mengobati. Jaga diri gitu ya. Berarti kalau mengobati itu lebih mengembalikan ke orang yang nyantetnya gitu. Iya, iya. Tapi kan mohon maaf ya, ini juga ada pemahaman dari yang komentar juga. Kalau misalkan seolah-olah tuk-tuk ya kayak main bola gitu, mungkin nggak ada tungtungnya bah maksudnya. Nggak ada Nanti sebenarnya. misalkan kalau Abah kembalikin lagi, nanti di sana dikembaliin lagi sini. Iya, Nah, tapi itu kan kapan berakhir? seolah-olah pengembalian itu sebenarnya lebih sebenarnya. Kalau kita pinjam uang 10.000, kembalinya jadi 100.000 kan? Nah, itulah yang nambahnya siapa? Dari kesadaran kita, dari penerimaan kita. Otomatis leluhur kita juga akan bantu gitu. Oh, maksudnya kalau nama itu efek sampingnya lebih gede gitu ya. Iya, lebih gede. Jadi kalau kayak gitu mungkin itu lebih gede lagi gimana? Gak ada Ya, tungtungnya iya. juga, Pak. Maksudnya kalau misalkan ini kalau misalkan boleh saya usulkan, kalau ada yang ngobatin ya udahlah jangan dikasih kembali lagi, dipepes aja. Kalau Iya, kayak gitu bisa nggak? lebih baik ditutup aja. Tutup gitu. biar nanti nggak bolak-balik gitu. Iya. Kasihan santetnya bolak-balik pusing gitu. Yang penting kita beri syariatnya, kita beri pertahanan sama orang yang disantet. Walaupun dia berusaha nyantet sedahsyat apapun, tolong jangan mempan gitu. Jangan bisa nembus lah gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf teman-teman, obrolan ini bukan kita menjurus ke sana ya. Ini lebih ke pengetahuan saja Pak ya. Iya, Yang namanya santet juga bisa dipakai untuk nolong orang. Dalam artian mengobati orang yang terkena santet gitu ya. Jadi kalau untuk nyantet orang cek istilah puguh-puguh apa Iya, juga untuk apalah justru yang ada rugi ya Pak. yang ada rugi. Jangan pikirin kita lagi ada di dunia doang, tapi nanti di akhirat gimana kita. Jadi kalau untuk sekarang basic Abah itu lebih menyatukan dua perasaan yang ingin menyatu. Iya. Kalau yang tidak menyatu apa juga nggak bisa Iya, sebetulnya. nggak bisa. Yang namanya jodoh tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Yang mungkin bagi orang-orang spiritual menggunakan mediasi pusaka kayak gini emang udah lumrah gitu ya Pak ya. Iya, udah lumrah. Udah memasyarakat. Nah, biasanya yang paling umum aja ya, misalkan ini Kang Arif teman saya pengen laku. Ada nggak misalkan kalau dikasih bahan itu atau barang itu seperti apa, Bah?
Ya tergantung kemauannya yang orang yang tidak laku itu sebenarnya. Apakah cukup dikasih jampe, minyak, pusaka, atau gimana? Apakah mau berdikir, apakah mau pakai minyak, apakah mau pakai ada sedikitnya benda untuk syariatnya, terserah gitu. Soalnya kan kalau sifat Abah di sini mengikuti, mengikuti apa di maunya dia. Abah tidak memaksakan harus gini gini gini, enggak gitu. Contoh kalau saya media minyak itu Ya, digimanain? ya kalau media minyak kan Contohnya rata-rata kalau zaman sekarang kan pengennya banyak yang suka ya. Nah, apakah mau dari bulu perindu atau mau dari apa gitu. Oh, kalau dari minyak ada contohnya nggak Bah kira-kira? Ya kalau dari minyak seperti gini. Seperti ini kan. Ini kan udah sama bulu perindu, udah ada tali roma, udah ada Banyak ya. Oh, ini kan udah Full ada ya. semuanya. Ini dipakainya disemprotin atau bagaimana? Ini pakainya mau disemprot mau dioles itu kan sama-sama yang penting nempel di jiwa kita. Tapi walaupun kita pakai minyak, tolong jangan sampai kita memuja minyaknya, tapi tetaplah bersama yang kuasa. Ini kan cuma syariat. Walaupun ini ada hodamnya juga kan punya yang kuasa, sama kita juga punya yang kuasa. Ini minyaknya dipakai ke mata, ke wajah, ke badan, atau Ke gimana? wajah. Oh, dioles gitu ya. Hmm. Nah, mohon maaf, ini kita kan ini bicara realistis aja ya. Kalau satu minyak ini paketannya berapa ini biasanya? Ini kalau satu minyak, jadi gini, sepertinya kan kalau ada orang yang membutuhkan ya kan, Abah kasih minyak atau Abah suruh beli minyak dia. Nah nanti selain Abah kasih doa itu kan, nah lalu seudahnya campur minyak ini gitu. Berarti itu bibit Bah ya. Adapun yang pakai bulu perindu ya boleh gitu. Nanti kan Abah pakai bulu perindu dalamnya gitu. Itu biasanya berapa Pak kalau yang kayak yang Abah pegang kayak gitu? Soalnya kalau Abah gak bisa jual harganya ini sekian Nggak gak bisa. bisa. Ini. Oh. Terus terang aja ini. Oh, berarti kalau ini mah nggak dikasih, bibit aja berarti ini. Iya bibit. Soalnya kalau dikasih sama ininya, ya kalau istilahnya kalau orangnya itu bisa dipercaya, insya Allah akan bisa bawanya. Tapi kan kalau orangnya itu gak bisa dipercaya mau gimana? Nanti kan disalahgunakan. Betul ya. Nah, kalau untuk bicara kecepatan ampuh tidaknya Pak, biasa kalau misalnya udah pakai minyak kayak gitu. Masalah kecepatan ampuh antara jarak lambat atau cepatnya itu tergantung kembali ke diri kita sendiri. Apakah kita meyakini dengan syariat ini atau enggak? Kalau kita udah meyakini ya udah mulai dari dioles juga ngaruh. Tapi kan kalau kita gak meyakini jangankan baru dioles sampai sebulan juga gak apa-apanya. Jadi Soalnya harus yakin gitu. iya diri kita sendiri yang sebenarnya yang menjadikan itu. Walaupun sekali dimandiin Ya juga. iya kalau walaupun nggak yakin dimandiin, bakalan. diminum, tapi kalau gak yakin ya udah. Makanya kalau punya satu perjalanan tolong meyakini dulu. Kalau gak yakin ya jangan. Buat apa kita buang-buang uang, janganlah. Jadi nggak berfungsi. Iya, Bah. gak berfungsi itu. Soalnya kan kalau masalah mistis kan ngikuti naluri kita. Ibarat gini, kita tengah malam turun kan, sama jalan gelap sama apa, kita dalam hati kita udah dibayangin gitu. Nah akan terbukilah sesuai bayangan hati kita. Nah disitulah kelihatan ngikuti naluri kita. Nah, Bah, tadi saya kembali ke pembicaraan yang Ratu Pantai Selatan tuh ya. Ya, ya. Nah, pernah nggak Bah misalkan lagi kemat, kalau misalkan lagi berzikir, lagi berdoa, beliau itu datang ke sini gitu. Ya itu kan dulu udah pernah datang ke sini. Tapi Abah gak ngemat, sebenarnya Abah gak ngemat itu. Abah gak berani lah. Soalnya Abah kan menyadari Abah ini siapa, Ratu itu siapa gitu. Jadi Abah gak berani. Tapi secara kebijakannya, alhamdulillah Ibu Ratu sampai datang ke sini gitu. Maksudnya berwujud gitu Pak? Ya iya berwujud. Maksudnya datang pakai kereta kencana Iya. gitu. Ya. Ke ruangan ini Iya, ke ruang ininya kan dulunya sampai di sini. Mm-mm. Cuman untuk semedi doang, belum ditambah ke sananya belum. Nah itu waktu datang itu mohon lamanya sepersekian detik, menit, terus ada yang disampaikan apa enggak gitu? Ya kalau masalah waktu itu lumayan agak lama. Soalnya dianggap lama itu seapa yang Abah keluhkan bisa nyampe gitu. Oh, jadi mungkin pada intinya
sang ratu datang ke sini, tapi waktu itu ngasih wejangan atau amanah nggak ke bapak gitu? Ya alhamdulillah, bahkan Abah sebenarnya dikasih amanah juga sama Ibu Ratu. Soalnya kan Ibu Ratu pengennya menyelamatkan umat manusia sebenarnya. Jadi dalam kebijakannya itu Abah kan dituntut untuk menyelamatkan orang. Dari mana sebenarnya menyelamatkan orang? Nah, itu jadi dari kepribadiannya sebenarnya. Jangan sampaikan berat sebelah gitu. Antara makhluk-makhluk Allah kita sebenarnya harus bersama, bukan harusnya bertengkar gitu. Dalam hal pekerjaan ya biar masing-masing gitu. Berarti sebetulnya Abah sendiri udah dikasih tugas sama Ibu Ratu untuk menolong orang. Iya. Dengan konsekuensinya kalau misalnya ada apa-apa, berarti Ya kalau Abah udah gak tahan ya baru gitu Abah minta tolonglah gitu. Bantuan gitu. Selain daripada Allah kan sering antar sama Ibu Ratu dulu gitu. Luar biasa ya. Jadi teman-teman ya mungkin kita obrolnya segitu dulu ya, karena obrolan sama Abah ini cukup banyak sekali, cukup menarik sekali. Ingat sekali lagi, ambil positifnya dari tayangan ini ya, jangan misalkan larinya kemana-mana pengen guna-guna orang, jangan, karena Abah sendiri juga walaupun dikasih iming-iming besar kalau untuk sebatas mencelakai orang, Abah nggak mau ya. Iya. Dan sampai saat ini juga walaupun punya ilmunya, Abah dipakai untuk intinya antinya atau misalkan untuk penangkal. Iya, penangkal. Seperti itu. Mudah-mudahan abahnya selalu sehat ya. Karena di luar juga ada tamu yang nungguin. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.